fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh P2 Bekasi Barat, ada istri saya enggak ini? Ada. Belum. Marilah kita bersyukur belum bangun bahwa pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Amin. Amin. Bisa berkumpul di Lilin Resort. Lilin Resort. Carita. Anyer. Alhamdulillah. Makasih Pak Ketua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, kepada sahabat, dan insya Allah kepada kita semua. Amin. Yang mampu berjalan di atas jalan yang benar dan diridhoi tentunya. Amin. 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 Bapak dan Ibu, sebetulnya saya bukan ustadz ya, tapi hanya berani ngomong di depan Bapak dan Ibu aja, banyak di para ustadz. Tentunya kita ini pengen mulia di sisi Allah tentunya. Seperti surah Al-Hujurat ayat 13 cuplikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini semua masjid di seluruh dunia barangkali mengajak menjadi orang yang bertakwa. Tentunya gitu. Nah, sekarang orang yang bertakwa itu seperti apa? Gitu kan? Nah, ini pondasi. Kita sholat ini pondasi ini. Tapi ternyata kalau kita melihat atau kita mendengarkan atau surah yang dikirim sama Allah, surah Al-Imran ayat 134 ya, pasti hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiqu nafis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ada 4. Ternyata kalau berdasarkan surah tadi Al-Imran ayat 134 itu ternyata orang yang bertakwa itu lebih ke sosial. Artinya gini, kamu dalam keadaan sempit mau dalam keadaan lapang menginfakkan sebagian rezeki, betul Pak? Betul. Iya, menginfakkan. Kalau bahasa mudahnya ginilah, menjadi orang yang dermawan. Itu enggak boleh enggak. Kalau orang yang pelit gimana masuk enggak ruangannya bertakwa? Sepertinya agak bertentangan dengan ayat itu tadi. Dalam keadaan punya duit, mungkin dalam keadaan udah pensiun, mau belum pensiun, mestinya sama. Kesan apalagi sekarang kita udah umur berapa? 50 lewat. Betul Pak Eko. Artinya lewat, kan? kita jangan pelit. Kalau pelit berarti tidak masuk ruangan tadi. 1. Tadi bisa Bapak terjemahkan ibu-ibu yang jago-jago ini. Yang kedua, menahan amarah. Iya, menahan amarah. Kalau sebentar-bentar kita Marah, berarti kan nggak masuk itu ruangan itu enggak. Artinya menahan amarah. Kalau kata si anak-anak kita yang masih kecil, cucu-cucu kita, milenial. hadis gimana, Mas Eko? Jangan marah bagimu surga. Kalau tidak marah itu bagimu surga loh. Kecuali kalau kita marah artinya ini. Semalam kan kita bahas katanya Rasulullah itu nggak pernah marah, tapi pernah pernah cuek. Berlisan. Yang diingatkan itu loh. Bermuka masam aja diingatkan. Kamu kok kayak gitu menjadi contoh dunia, nangis sampai 3 hari. Bermuka masam, tapi saya yakin Bapak dan Ibu Bekasi Barat bermuka manis. Kayak gini. Malam-malam saya tadi Bu ternyata di ruangan saya ada ketua ini Pak Adi Larno. Jam 3, setengah 3 udah pada bangun.
Jadi tuduh tentunya ini luar biasa. Terus coba pada mandi sudah, ya Allah kayak gini. Terus yang ketiga apa tadi? Keledek KPC. Wal kadiminal itu tadi. Wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kita harus introspeksi diri. Makanya ada yang ngomong katanya gini, bahasa agama itu apa sih? Katanya agama itu adalah suatu pertahanan untuk melindungi diri dari kejahatan diri sendiri, bukan kejahatan orang lain loh ya. Karena apa? Hartono ini ada bisa jadi bukan, bisa jadi sifatnya malaikat, tapi bisa jadi sifat iblis. Lihatin aja iblis, setan itu ada di sini. Sekarang bagaimana sifat-sifat yang tadi jelek harus kita, apalagi Bapak itu sudah luar biasa. Biasa di luar. Dan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Makanya gini, kalau kita senam di SKJ, ini mohon maaf ya, saya lihatin orang hebat-hebat, tapi kadang-kadang minum sembarangan, satu nggak dihabiskan. Terus saya lihatin makan gado kacang hijau, mohon maaf saya bukannya sok-sok tahu jangan gitu, main cetok, habis itu pergi. Loh ini pilih kan kok nggak ada, harusnya saya ada ini persampahan. Sampah, kacang hijau, sampah. Lihatin aja, duduk ini, tapi begitu meninggalkan enggak juga. Mestinya enggak. Orang Telkom enggak boleh kayak gitu. Mestinya ini, karena saya pernah diingatkan sama ini karena biasa di Patriot Jumat ya. Bapak, tolonglah, kalau bisa jangan dibuang ke kumpulkan saja lah kan gitu. Udah saya yang ngambil. Ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Makanya saya kadang-kadang mohon maaf, bukan saya kadang-kadang ngambilin. Karena saya ingat sekali diingatkan, baik Bapak saya mohon maaf. Gini kan, kalau kita datang bersih, ya pulang bersih lagi. Gitu. Karena Allah menyukai orang lain berbuat kebaikan. Ada salah satu ayat yang paling suka ya, surah 22 Al-Qasas ayat 77. Siapa yang hafal? Seplikannya aja. 100.000. 22 Al-Qasas 77. Kira-kira kayak itu. Pas bolos aku kalah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Hanya gini. Berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana aku telah berbuat baik kepadamu. Bahasanya gini, hei Hartono, berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Hartono, tak kasih tangan, tak kasih hidung, tak kasih mata, jangan dimatikan, tak kasih kaki. Nah. Tadi saya ini tadi pakai ini tadi ternyata saya pun buka Bu, buka, lah udah dikasih kayak gini udah bawain sama istri ya sudah, alhamdulillah. Makasih ya mama ya. Makasih. Mana mamanya mama? Mana mama mana? Jadi ternyata kita ini enggak, kalau kita kan manusia ya, berbuat baik kepada orang yang tentunya berbuat baik pada kita. Yakin ya? Berarti agak berentangan dengan surat itu. Allah kan ngasih, kamu mau beriman, enggak beriman, tak kasih semuanya. Udara tak kasih, semuanya dikasih. Oksigen Matahari, ketika matahari memberikan siapapun dikasih. Mau kecoa, mau semua dikasih, mestinya kayak gitu. Jadi kita bisa seperti tadi, bisa memberikan, pokoknya jangan memberikan sedikit tapi terus kamu udah deh marah deh. Itu berarti bertentangan dengan tadi. Berarti mohon maaf ya, agak sulit masuk ke ruangan tadi. Takwa. Kemarin sebulan penuh kita Gembleng. Maksudnya mohon maaf ya, jangan lupa pahala dulu.
kamu harus bisa mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali.